jadi ustaz, jadi bininya ustaz. Mantap. Saya tanya nih, Bu, mendingan punya mantu ustaz apa pengusaha? Saya bingung jawabnya. Kompak, ayo, mending punya mantu ustaz apa pengusaha? Pengusaha. Ustaz serius? Ngomong ustaznya ngejek. Ditanya serius sih, Mas. Jangan ada dusta di antara kita. Sok jujur dijawab dari hati nurani yang paling dalam. Mendingan punya mantu ustaz apa pengusaha? Serius ya, Mak ya. Jangan membohongi diriku, atuh. Ustaz apa pengusaha? Ayo bohongin aja saya. Ngomong ustaz tapi sambil melepeh ustaz. Ya enakan punya mantu pengusaha. Tuh dipancing begitu langsung ngomong. Tuh kelapa tuh ditaruh di mana aja enak jadi apa aja, insya Allah ngenakin orang yang dipimpin jadi pemimpin, enak jadi yang dipimpin enak. Kalau orang sudah ngenakin di mana tempatnya, insya Allah orang itu akan dikenang selamanya. Orang kaya belum tentu dikenang ketika wafatnya, orang macam punya jabatan belum tentu tidak dibenci. Tapi kalau orang bermanfaat terus kepada orang lain, insya Allah sampai meninggalnya pun masih dikenang luar biasa. Lihat para pejuang kita, lihat para kiai-kiai kita, nggak kaya, nggak punya jabatan, tapi ketika meninggal dunia ribuan jutaan orang yang tawasul, yang berziarah ke dalam kuburannya, ke kuburannya. Kenapa? Karena orang tersebut di mana ditempatin ngenakin orang lain. Itu kelapa. Kedua, kelapa berfungsi semua tidak? Sok atau ditanya, daunnya buat apa? Ketupat. Lidinya buat apa? Buat nyabet laki kalau pulang malam. Batoknya kernaon batoknya? Bisa buat arang, bisa buat gayung, betul. Air kelapanya diminum. Terus suketnya, suket apa ngarannya itu? Sabutnya kernaon? Buat nyuci piring, ya. Bisa juga buat injekan kaki, betul. Batangnya semua di pohon kelapa itu berfungsi. Apa maksud orang tua? Hei anakku, nanti ketika engkau hidup di masa yang akan datang, banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi kalau mau jadi orang hebat, berfungsilah seluruhnya seperti pohon kelapa. Orang kalau sudah berfungsi jiwanya, diikutin oleh masyarakat, insya Allah jadi orang yang mulia. Tuh maksud orang tua. Makanya pernah ada orang Arab datang ke Pandeglang bingung karena suguhan sama serba kelapa. Baru duduk dikasih air minum putih enggak, putek enggak. Ya Arab nanya sama orang Pandeglang, "Ya cai naon ngaranna ya?" Ini Arabnya lama di Pandeglang. Kata orang Pandeglang, "Ieu mah lain cai bodas, tuan. Ieu mah cai kelapa." Susu lain itu ieu mah cai bodas, apa cai kelapa. Diminum sama orang Arab, wih rasanya enak kayak Sprite. Ini sih apa? Ini mah kelapa. Emang dari mana asalnya? Dari pohon kelapa. Mana pohonnya? No, tinggi, besar, gagah, perkasa, tiada tara. Nggak ada yang bisa manjat kecuali monyet. Abis minum air kelapa dikasih kue lopis, tau kue lopis? Kue lopis atasnya pakai ampas kelapa, dikunyah sama Arab nanya, "Yuk keju naon ngaranna ya?" Ini sih keju apa, rasanya gurih cuma nyelip di gigi. Kata orang Pandeglang, "Mohon maaf tuan, itu mah bukan keju, itu mah ampas kelapa." "Oh dari mana asalnya?" "Dari pohon kelapa." "Kelapa deui?" "Oh, pokoknya di sini mah serba kelapa." "Mana pohonnya?" "Tuh gagah perkasa, perwira tiada tara, tingginya luar biasa." Abis makan lopis dikasih ketupat nasi dibungkus daun kelapa. Si Arab nanya, "Itu plastik apaan yang ngebungkus nasi sampai rapat begitu?" Kata orang Pandeglang, "Ini mah bukan plastik tuan, ini mah daun kelapa." Sampai loncat Arab, "Ya Allah, kelapa semua." Pokoknya itu mah serba kelapa. Habis makan ketupat numpang ke kamar mandi. Di kamar mandi beser, teriak-teriak, "Ini gayung dari apaan? Dari balok apa dari plastik?" "Bukan tuan, itu mah dari batok kelapa." Sampai jatuh itu batoknya. Ya Allah, kelapa semua. Pokoknya di sini mah serba kelapa. Keluar keset-keset tuh orang Arab. Kata orang Arab, "Ini keset cakep amat, dari plastik apa dari karung? Ngegelitik bisa nyembuhin rematik ini mah. Ini dari apa asalnya?" "Tuan, itu mah bukan dari plastik, juga bukan dari karung, itu mah dari sabut kelapa." Sampai loncat. Ya Allah, kelapa semua. Pokoknya di sini mah serba kelapa.
Ternyata di dalam kamar mandi bukan cuma sekedar beser, tapi si Arabnya mandi juga. Sampo, dia lupa bawa minyak rambut. Nanya sama orang Pandeglang, ada minyak rambut gak? Aduh, di sini mah gak ada minyak rambut. Blis juga nggak ada, Gatsby juga nggak ada. Neneknya keluar bawa mangkok isinya minyak. Ini apa? Minyak kelapa, Tuhan. Ya Allah, ini bagus amat, minyak bisa melurusin rambut yang keriting. Mana mengkilapnya luar biasa. Tapi kenapa kok bau ikan asin? Emang jelantah. Dibagiin dulu kuenya. Tuh enak orang ngaji. Dengerin ceramah, kue dibagi, pulang bawa gesek. Aduh, nyumbangnya 3.000, dapatnya 20.000. Sebel ya. Sudah semua. Sambil dimakan ibu ya. Ternyata si Arab duduk, tuh lagi duduk dia ngelihat ada batang bagus banget. Arabnya nanya, itu jati apa miranti? Kok kayunya kokoh dan kuat? Kata orang Pandeglang, di sini mah jarang jati, jarang juga kayu miranti. Itu mah kayu kelapa. Nggak bakal dimakan rayap karena resepnya luar biasa. Lagi tiba ngobrol, tiba-tiba tuh ada anak kecil, mukanya benjut, matanya biru, ditanya sama orang Arab, itu sih kenapa? Ketiban kelapa. Masya Allah. Maksud orang tua ketika bikin rumah ada kelapanya, kan tradisi yang kembalinya kepada Allah, ke Rasulnya, kepada agama dan kepada ajaran Al-Quran. Kenapa? Anak supaya berfungsi seluruhnya. Anak ditaruh di mana aja enak. Ini sebenarnya ajaran dan titipan Rasulullah. Sebab kenapa? Banyak sekarang orang jadi pejabat, kita yang nggak enak. Banyak orang yang jadi menteri, kita malah ngebelangsak. Banyak orang yang jadi gubernur, kita malah amburadul. Kenapa? Karena tidak ada sifat-sifat Rasulullah yang ditanam di dalam hatinya. Mudah-mudahan RTS ini enak. RTS ini enak nggak Bu? Emang udah pernah ngerasain? Alhamdulillah. RW ayah RW. Ayah. RW sama RT kalau udah kompak duduk di majlis, insyaallah bakal berkah. Di sini insyaallah nggak ada kopi. Gajinya ibu dulu, suaminya naik 15 kali lipat. Mana mau PHK-an? Ketiga, kenapa orang tua bikin rumah ada tebu? Ayo tebu ya, tebu ya. Nah, ini filosof waris ya malah lagi. Ibu, yang namanya tebu rasanya apa? Kalau manisnya habis 38-nya, sepah ya. Ada nggak yang doyan sepahnya? Keras, kambing aja kelolodan gimana orang? Gitu. Manis rasa tebu, tapi kalau manisnya habis tinggal sepahnya. Maksudnya orang tua kenapa bikin rumah filosofnya ada tebu? Apa kata orang tua? Hei, yang namanya anak jujur saja. Kadang kita tinggal di rumah orang tua yang dulu mikir. Kadang kita tinggal di tempat yang orang tua dulu beli tanah. Orang tua dulu mah kalaupun gak sekolah, kalaupun pendidikannya kurang bagus, tapi rumah punya, tanah banyak, sawah ngebelantah. Betul tidak? Orang-orang sekarang S2 masih ngontrak. Karena keyakinannya nggak ada. Orang tua dulu mah banyak tuh tanah warisan. Tapi apa kata orang tua? Hei sayangku, anakku, cintaku, harta yang orang tua tinggalkan itu manis, semanis tebu. Tapi jangan dihabiskan semuanya, bakal tinggal sepahnya. Kalau sudah tinggal sepahnya maka nggak ada yang doyan. Apa kata orang tua? Ini nitipin tradisi. Hei anakku, jangan habiskan seluruh warisan orang tua. Sebab kalau anak sudah berebut warisan, ini bakal bahaya. Yang tahibul warasah